Bapak dan Ibu pensiunan yang kami hormati di seluruh Indonesia, kabar yang kami sampaikan hari ini sangat penting dan menggembirakan. Mulai hari ini, selisih kenaikan gaji pensiun yang selama ini tertunda resmi dicairkan ke seluruh Indonesia. Bukan janji kosong, bukan isu yang beredar di media sosial, bukan kabar burung yang tidak jelas sumbernya. Ini adalah keputusan final yang telah ditetapkan oleh pemerintah Republik Indonesia. Dana rapel sudah mulai masuk ke rekening masing-masing pensiunan, dan yang berhak menerima bukan hanya pensiunan aktif saja, tetapi juga mencakup janda pensiunan, duda pensiunan, serta ahli waris yang sah menurut hukum yang berlaku. Jika Bapak dan Ibu belum sempat mengecek saldo rekening, bisa jadi uang rapel tersebut sudah masuk ke rekening sekarang juga. Namun demikian, Bapak dan Ibu harus berhati-hati karena ada satu syarat penting yang sering kali membuat dana rapel tertahan di sistem tanpa disadari oleh penerima manfaat. Halo Bapak dan Ibu pensiunan di seluruh pelosok Nusantara, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, salam hangat kami sampaikan, salam sehat selalu, dan doa terbaik untuk kita semua yang telah mengabdikan diri kepada negara tercinta. Semoga Bapak dan Ibu selalu dalam keadaan sehat walafiat, penuh semangat dalam menjalani hari, dan bahagia menjalani masa pensiun bersama keluarga tercinta, anak cucu yang tersayang, serta orang-orang yang Bapak dan Ibu cintai. Hari ini kami hadir dengan membawa kabar resmi dan sangat menggembirakan yang telah lama ditunggu-tunggu oleh seluruh pensiunan ASN, pensiunan TNI, dan pensiunan Polri di seluruh Indonesia tanpa terkecuali. Setelah melalui penantian yang cukup panjang, melalui berbagai tahapan penyesuaian administrasi yang rumit, melalui proses verifikasi data yang ketat, melalui koordinasi antar instansi pemerintah, pemerintah akhirnya secara resmi menetapkan dan melaksanakan pencairan selisih kenaikan gaji pensiun yang selama ini tertunda dan belum bisa direalisasikan. Perlu kami tegaskan sejak awal dan kami ulang berkali-kali agar tidak ada kesalahpahaman. Ini bukan janji politik, ini bukan isu yang tidak berdasar, ini bukan rumor yang beredar di media sosial, ini bukan kabar spekulasi dari sumber yang tidak jelas, melainkan keputusan final yang sudah mulai direalisasikan sekarang juga di seluruh Indonesia. Rapel resmi sudah cair dan proses pencairan terus berlangsung untuk memastikan setiap yang berhak mendapatkan haknya. Siapa saja yang berhak menerima dana rapel ini, kabar bahagia ini tidak hanya berlaku untuk pensiunan aktif yang masih hidup saja, tetapi juga mencakup kategori yang lebih luas. Pertama, pensiunan ASN dari seluruh kementerian dan lembaga negara yang telah mengabdi dengan setia. Kedua, pensiunan TNI dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara yang telah menjaga kedaulatan negara. Ketiga, pensiunan Polri yang telah mengamankan masyarakat dan menjalankan tugas keamanan dalam negeri. Keempat, janda pensiunan yang ditinggalkan oleh suami yang telah berpulang. Kelima, duda pensiunan yang ditinggalkan oleh istri yang telah wafat. Keenam, ahli waris yang sah secara hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Indonesia. Artinya tidak ada satupun kategori yang dikecualikan dari hak ini, asalkan memenuhi ketentuan administrasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Semua yang berhak pasti akan menerima dana rapel sesuai dengan hak masing-masing, sesuai dengan golongan masing-masing, sesuai dengan masa pengabdian masing-masing. Tidak ada diskriminasi, tidak ada pengecualian yang tidak berdasar, tidak ada pilih kasih dalam proses pencairan ini. Bagaimana cara pencairan dana rapel ini dilakukan? Bapak dan Ibu tidak perlu khawatir, tidak perlu bingung, tidak perlu panik karena pencairan dilakukan secara otomatis oleh sistem. Rekening dana rapel ditransfer langsung ke rekening pensiun masing-masing pensiunan tanpa perlu melakukan apa-apa. Bapak dan Ibu tidak perlu datang ke kantor PT Taspen, tidak perlu mengantre panjang di bank dengan risiko kelelahan, tidak perlu mengurus berkas tambahan yang merepotkan, tidak perlu mengisi formulir yang rumit. Cukup dengan cara sederhana yaitu cek saldo ATM di mesin terdekat, pantau mobile banking melalui aplikasi di handphone, atau lihat SMS notifikasi yang dikirim oleh bank secara otomatis. Mengapa jumlah rapel yang diterima setiap orang berbeda-beda? Banyak pertanyaan muncul dari para pensiunan di berbagai daerah. Kenapa rapel yang saya terima berbeda dengan pensiunan lain di lingkungan saya? Kenapa tetangga saya yang sama-sama pensiunan menerima jumlah yang lebih besar atau lebih kecil? Jawabannya sangat wajar dan masuk akal karena besaran rapel dipengaruhi oleh beberapa faktor penting yang berbeda untuk setiap individu. Faktor pertama adalah gaji pokok terakhir sebelum terjadi kenaikan. Semakin besar gaji pokok yang Bapak dan Ibu terima sebelum pensiun, maka semakin besar pula selisih yang akan diterima dalam bentuk rapel. Ini adalah perhitungan yang logis dan adil karena kenaikan dihitung berdasarkan persentase dari gaji pokok. Faktor kedua adalah golongan dan pangkat terakhir saat masih aktif bekerja. Golongan 4 tentu memiliki perhitungan yang berbeda dengan golongan 3, dan golongan 3 berbeda dengan golongan 2, dan seterusnya.
Semakin tinggi golongan dan pangkat terakhir, biasanya semakin besar pula rapel yang diterima karena basis perhitungannya lebih tinggi. Faktor ketiga adalah jangka waktu atau lamanya keterlambatan pembayaran yang terjadi. Semakin lama rapel tertunda dan belum dibayarkan kepada pensiunan, maka semakin besar akumulasi dana yang harus dibayarkan. Misalnya, jika rapel tertunda selama 12 bulan, maka perhitungannya akan berbeda dengan yang tertunda 6 bulan. Faktor keempat adalah tunjangan yang melekat pada status pensiunan. Tunjangan yang dimaksud seperti tunjangan keluarga yang diberikan kepada yang memiliki tanggungan, tunjangan pangan yang merupakan hak pensiunan, atau tunjangan khusus lainnya yang melekat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Setiap tunjangan ini juga mengalami penyesuaian sehingga mempengaruhi total rapel yang diterima. Rumus sederhana yang bisa Bapak dan Ibu pahami adalah sebagai berikut. Selisih antara gaji baru dan gaji lama dikalikan dengan jumlah bulan keterlambatan, kemudian ditambah dengan penyesuaian tunjangan yang melekat. Sebagai contoh konkret, jika selisih gaji adalah Rp1.000.000 per bulan dan tertunda selama 12 bulan, maka rapel yang akan dicairkan adalah Rp12 juta ditambah penyesuaian tunjangan yang berlaku. Bagaimana cara mengecek rincian resmi dari rapel yang diterima? Untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas, PT Taspen sebagai lembaga yang mengelola dana pensiun telah menyediakan aplikasi resmi berbasis digital yang bisa diunduh dan digunakan oleh semua pensiunan. Di dalam aplikasi ini, Bapak dan Ibu bisa dengan mudah melihat rincian lengkap dari rapel yang diterima, melihat potongan wajib yang dikenakan sesuai ketentuan, melihat cicilan kredit jika memang ada pinjaman yang sedang berjalan, dan melihat nominal bersih yang benar-benar diterima di rekening. Semua informasi tercatat dengan jelas, detail, dan transparan, sehingga bisa diverifikasi sendiri oleh pensiunan tanpa harus bertanya ke sana kemari. Bagi Bapak dan Ibu yang belum terbiasa menggunakan teknologi aplikasi digital, yang masih kesulitan dengan smartphone, yang mungkin sudah lanjut usia dan penglihatannya kurang jelas, jangan khawatir karena masih ada cara konvensional yang bisa digunakan. Bapak dan Ibu bisa mengecek mutasi rekening langsung di mesin ATM terdekat dengan cara yang sama seperti mengecek saldo biasa, atau bisa juga mencetak buku tabungan di bank untuk melihat seluruh transaksi yang masuk. Pastikan saja bahwa ada kode transaksi khusus dari PT Taspen yang menunjukkan bahwa dana tersebut memang berasal dari pencairan rapel pensiun. Namun ada satu hal yang sangat penting dan sering menjadi kendala tanpa disadari oleh banyak pensiunan. PT Taspen mewajibkan autentikasi rutin yang harus dilakukan secara berkala, biasanya melalui pemindaian wajah atau face recognition di aplikasi resmi, atau melalui prosedur manual yang bisa dilakukan melalui bank mitra Taspen yang ditunjuk. Istilah kerennya adalah verifikasi kehidupan atau proof of life untuk memastikan bahwa pensiunan masih hidup dan berhak menerima pensiun. Jika autentikasi ini belum dilakukan sama sekali atau mengalami kegagalan karena berbagai sebab teknis, maka dana rapel bisa tertahan sementara di sistem dan tidak bisa dicairkan ke rekening. Ini adalah prosedur standar yang harus dipatuhi untuk mencegah penyalahgunaan dana pensiun. Untuk pensiunan lanjut usia yang sudah sakit-sakitan, yang tidak bisa bergerak dengan bebas, yang mungkin sedang dirawat di rumah sakit, maka keluarga boleh membantu melakukan proses autentikasi atau melaporkan kondisi tersebut ke bank mitra PT Taspen terdekat untuk mendapatkan solusi alternatif. Yang penting adalah pastikan bahwa autentikasi dilakukan setiap bulan atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar pencairan pensiun dan rapel berjalan lancar tanpa hambatan. Jangan sampai dana yang sudah menjadi hak Bapak dan Ibu tertahan hanya karena kelalaian dalam melakukan autentikasi rutin. Bagaimana dengan hak janda, duda, dan ahli waris yang sah? Kami tegaskan kembali dengan jelas agar tidak ada yang merasa dirugikan. Dana rapel pensiun juga menjadi hak penuh bagi janda pensiunan yang ditinggalkan oleh suami yang telah mengabdi kepada negara, duda pensiunan yang ditinggalkan oleh istri yang telah berpulang, serta anak yatim piatu yang sah secara hukum dan masih berhak menerima pensiun sesuai ketentuan yang berlaku. Besaran dana yang diterima disesuaikan dengan persentase hak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, dicairkan bersamaan dengan pencairan untuk pensiunan aktif sehingga tidak ada diskriminasi waktu, tidak ada perbedaan perlakuan. Negara menjamin hak tersebut dan memastikan bahwa setiap yang berhak mendapatkan haknya secara penuh dan tepat waktu. Bapak dan Ibu harus waspada terhadap modus penipuan yang sering terjadi. Saat pencairan dana dalam jumlah besar seperti rapel pensiun ini,
Modus penipuan biasanya meningkat drastis karena para penipu mencoba memanfaatkan situasi untuk mencari korban. Ingat baik-baik, PT Taspen dan Bank Mitra tidak pernah meminta PIN ATM kepada siapapun dengan alasan apapun, tidak pernah meminta password mobile banking melalui telepon atau pesan, tidak pernah meminta transfer biaya administrasi untuk pencairan rapel, tidak pernah mengutus orang untuk mengambil kartu ATM pensiunan. Jika ada yang mengaku sebagai petugas Taspen atau petugas bank yang meminta hal-hal tersebut, bisa dipastikan itu adalah penipu yang harus segera dilaporkan kepada pihak berwajib. Jangan pernah memberikan data pribadi seperti PIN, password, atau kode OTP kepada siapapun termasuk yang mengaku sebagai keluarga atau petugas resmi. Saat mengambil uang di mesin ATM, pilihlah tempat yang aman, yang terang, yang ada kameranya, dan yang berada di lokasi ramai sehingga mengurangi risiko kejahatan. Jangan terima bantuan dari orang asing yang tiba-tiba menawarkan diri untuk membantu di mesin ATM karena bisa jadi itu adalah modus penipuan untuk mengetahui PIN Bapak dan Ibu. Bagaimana seharusnya mengelola dana rapel dengan bijak? Dana rapel adalah buah dari kesabaran panjang dan pengabdian tulus Bapak dan Ibu kepada negara selama bertahun-tahun. Gunakan dana ini dengan bijaksana untuk hal-hal yang benar-benar penting dan bermanfaat. Pertama, gunakan untuk kesehatan Bapak dan Ibu karena di usia pensiun kesehatan adalah harta yang paling berharga. Sisihkan untuk medical check-up rutin, beli obat yang diperlukan, atau biaya pengobatan jika ada penyakit yang harus dirawat. Kedua, gunakan untuk kebutuhan keluarga yang mendesak seperti perbaikan rumah yang sudah lama tertunda, membeli peralatan rumah tangga yang rusak, atau memenuhi kebutuhan sehari-hari yang penting. Ketiga, gunakan untuk pendidikan anak atau cucu yang masih sekolah atau kuliah karena investasi terbaik adalah investasi di bidang pendidikan. Keempat, sisihkan untuk tabungan masa depan sebagai dana darurat jika sewaktu-waktu ada kebutuhan mendesak yang tidak terduga. Kelima, jika mampu, gunakan untuk melunasi tanggungan penting seperti cicilan yang memberatkan agar beban finansial berkurang. Jangan tergoda untuk menggunakan dana rapel untuk hal-hal yang tidak penting seperti berbelanja barang mewah yang tidak dibutuhkan, berjudi atau bermain togel dengan harapan menggandakan uang atau meminjamkan kepada orang lain yang tidak jelas kapan akan mengembalikan. Ingat bahwa dana ini adalah hak yang diperoleh dari pengabdian panjang, jadi harus dikelola dengan penuh tanggung jawab dan kehati-hatian. Apa saja yang harus diperhatikan sebagai rangkuman penting? Pertama, pastikan rekening bank masih aktif dan bisa digunakan untuk menerima transfer. Kedua, lakukan autentikasi rutin sesuai ketentuan PT Taspen agar dana tidak tertahan. Ketiga, cek saldo dan mutasi rekening secara berkala untuk memastikan dana sudah masuk. Keempat, gunakan aplikasi resmi PT Taspen untuk mendapatkan informasi yang akurat dan transparan. Kelima, waspada terhadap segala bentuk penipuan dan jangan mudah percaya kepada orang yang tidak dikenal. Bapak dan Ibu pensiunan yang kami hormati dan kami muliakan, pencairan rapel gaji pensiun ini bukan sekadar uang yang masuk ke rekening, tetapi ini adalah bentuk penghargaan yang tulus dari negara atas pengabdian panjang yang telah Bapak dan Ibu berikan. Pengabdian yang tulus, pengabdian yang ikhlas, pengabdian yang penuh dedikasi untuk membangun negara ini menjadi lebih baik. Mari kita sambut kabar baik ini dengan rasa syukur yang mendalam kepada Tuhan Yang Maha Esa, dengan hati yang lapang, dan dengan tekad untuk mengelola dana ini dengan sebaik-baiknya dan sebijaksana mungkin untuk kesejahteraan Bapak dan Ibu serta keluarga tercinta. Semoga dana rapel ini membawa berkah, membawa manfaat, dan membawa kebahagiaan bagi kita semua. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu, semoga sehat selalu, semoga bahagia selalu, dan semoga negara kita semakin maju dan sejahtera.